Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali di konten kita YouTube Media Kami Paro Jakarta atau MKJ. Kali ini kita akan coba berbicara tentang salah satu fenomena yang akhir-akhir ini sampai saat ini masih menjadi satu persoalan, yaitu terutama untuk kaum buruh. Di mana persoalan akhir-akhir ini adalah tentang kebutuhan menjadi kebutuhan satu dari 9 bahan pokok masyarakat atau khususnya buruh, yaitu tentang minyak goreng. Fenomena yang terjadi adalah pertama ketika kita berbicara langkanya minyak goreng, bahwa kita tahu beberapa minggu lalu minyak goreng itu sempat tidak ada di pasaran dan pada akhirnya menjadi sebuah persoalan besar. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kok sepertinya tidak masuk akal ya, ketika di sebuah negara yang justru salah satu sumber daya atau bahan baku dari minyak goreng itu kelapa sawit, kita memiliki perkebunan kelapa sawit mungkin terbesar di dunia, jutaan hektar kelapa sawit kita punya, tetapi justru di negara yang memiliki sumber daya atau sumber alam yang segitu besarnya, minyak goreng langka. Ya. Lalu kemudian mungkin ini kita tidak tahu apa yang terjadi dengan negara ini, apa yang terjadi dengan pemerintahan kita ini, sehingga hanya untuk misalnya contoh bahwa minyak goreng menjadi sesuatu yang sangat langka. Lalu pada akhirnya Menteri Perdagangan melalui surat edaran nomor 9 tahun 2022 mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng atau minyak sayur, ya biasa kita sebut minyak sayur atau minyak goreng. Tiba-tiba ketika harga eceran tertinggi dicabut, harga menjadi kembali ke pasaran, dan yang menjadi persoalan adalah ketika harga minyak goreng ini naik hampir 100% atau 2 kali lipat dari harga normalnya. Harga sebelumnya itu sekitar 14.000 per liternya. Ketika harga eceran tertinggi dicabut menjadi naik per liternya itu 24.000, ada yang 25.000, sehingga ketika kita bicara kemasan 2 liter itu menjadi sekitar 50.000 sampai 52.000. Luar biasa ya, ketika pemerintah pada akhirnya mencabut kebijakan harga eceran tertinggi lalu dikembalikan kepada pasar, masyarakat tidak mampu justru dengan menjangkau harga itu. Nah, tetapi yang menjadi lucunya adalah stok minyak ini banyak, supermarket semua penuh dengan minyak goreng, tetapi dengan ketentuan harga yang sudah normal, atau katakan itu bahasa pemerintah, akhirnya dikembalikan kepada harga pasar yang pada akhirnya naik 100%. Pada akhirnya masyarakat juga tetap menjadi keberatan. Ya. Ketika harga minyak goreng murah 14.000 per liter, ketika itu ditentukan harga eceran tertinggi oleh pemerintah maksimal 14.000, minyak gorengnya tidak ada. Tetapi ketika harga eceran tertinggi dicabut melalui surat edaran menteri tadi, minyak goreng melimpah. Tetapi harganya naik 100% atau 2 kali lipat. Ya, kita melihat ini sebuah hal yang sangat lucu, dan ini kita melihat pemerintah seolah-olah memang lebih kepada hanya sekedar mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan seberapa besar kemampuan masyarakat misalnya ya, atau apakah memang sudah selayaknya subsidi untuk minyak eceran untuk minyak goreng dengan kemasan itu dicabut hanya karena berpikir untuk supaya tidak merugikan pengusaha, atau supaya tidak pengusaha rugikan. Ini menjadi mungkin tujuan utamanya adalah ketika harga eceran tertinggi dicabut, ya tujuan utamanya adalah supaya pengusaha tidak rugi, itu bahasanya. Pertanyaannya, apakah pemerintah hanya memikirkan pengusaha? Apakah pemerintah juga tidak memikirkan daya beli daripada masyarakat? Mampukah dijangkau oleh masyarakat, kan itu? Ya, itu bicara persoalan pemerintah. Tetapi yang menjadi persoalan lucu lagi di negeri ini adalah ketika memang timbul fenomena-fenomena yang katakanlah secara etika nggak layak. Kenapa saya bilang tidak layak secara etika? Karena begini, ketika kemarin itu minyak goreng langka sehingga buruh pada akhirnya terjepit, tidak mampu untuk mendapatkan minyak goreng karena antrian panjang di mana-mana. Karena antrian ini jujur, kalaupun pemerintah mengatakan atau ada segelintir orang mengatakan ini ibu-ibu yang antri, enggak. Itu enggak hanya bagian daripada ibu-ibu rumah tangga, itu bagian daripada pengusaha-pengusaha UMK
pekerja-pekerja informal yang memang usahanya tergantung dengan minyak goreng. Itu fakta. Yang pemerintah tidak pernah ungkapkan itu. Banyak orang melempar di sana, ibu-ibu antri minyak goreng. Tetapi saya mau katakan fakta di lapangan adalah bukannya sebatas ibu-ibu rumah tangga, tetapi banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil, usaha-usaha mikro kecil yang memang usahanya tergantung dari minyak goreng. Tukang gorengan misalnya. Berapa ribu tukang gorengan di Indonesia ini yang memang ketergantungannya dengan minyak goreng, itulah yang antri itu. Ya, tetapi kembali saya katakan ada fenomena lucu dan aneh dan tidak beretika menurut saya ketika minyak goreng itu langka. Yang kita lihat adalah partai-partai ini bisa melakukan pasar atau menyelenggarakan semacam bazar minyak goreng murah. Gak usah dulu kita tanya dari mana dapat minyak gorengnya. Tapi apakah ketika sebuah partai katakan yang mengirimkan perwakilannya di anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengirimkan katakanlah orang-orangnya menjadi wakil rakyat di gedung sana, yang sebetulnya harus bersuara kencang kepada pemerintah, menekan pemerintah, membuat sebuah kebijakan langkanya minyak goreng, justru mempertontonkan seolah-olah karena mereka mampu, seolah-olah mereka punya belas kasihan kepada masyarakat. Kenapa mereka tidak melakukan hal besar, menekan pemerintah? Kenapa mereka justru mempertontonkan seolah-olah di sana masyarakat menarik simpati masyarakat? Karena itu hanya temporary. 1 hari 2 hari mereka lakukan itu. Bagaimana besoknya? Bagaimana kedepannya? Kok seolah-olah mereka hanya memanfaatkan situasi kesulitan masyarakat untuk mencari simpati. Dengan harga murah, mereka punya ribuan liter minyak. Ini gila kalau menurut saya. Fenomena gila terjadi di negeri ini. Ketika memang pemerintahnya katakan tidak memiliki kebijakan yang memihak kepada rakyat, kepada buruh. Justru para kendaraan-kendaraan partai politik ini mempertontonkan sesuatu yang nggak masuk akal. Beberapa partai melakukan itu. Bazar-bazar murah minyak goreng dengan harga murah 10.000 per liter. Ketika minyak goreng langka di pasaran, kok mereka punya? Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa mereka bukannya mendorong kebijakan, menekan pemerintah sebagai wakil rakyat di sana, supaya bagaimana caranya minyak goreng ada dan harganya terjaga. Kan ini harusnya tujuan daripada partai-partai itu. Ini sebetulnya fungsi mereka ada duduk di dewan-dewan sana. Ya luar biasa memang. Yang kedua adalah bahkan ada sebuah partai dan kalau dibilang tokoh ya tokoh memang ya menekankan kenapa ibu-ibu kesannya begitu ya tidak memasak, apakah harus menggunakan minyak goreng, ini sederhananya. Bahkan kalau tidak salah hari-hari ini atau besok mereka melakukan demo masak tanpa minyak goreng. Ini penghinaan sebenarnya. Ya. Kembali lagi saya katakan, ini bukan hanya bicara dapur saja, tetapi minyak goreng menjadi sebuah alat, menjadi sebuah bahan untuk mencari penghasilan, untuk mendapat penghasilan. Apakah tukang gorengan bisa dikatakan di stop hanya? Nggak bisa dong. Sesempit itukah pemikiran para petinggi politik di negeri ini? Kok malah mengajari gini, orang yang tidak pernah susah mengajari orang lain cara hidup susah, kan nggak mungkin. Dia nggak pernah merasakan kesusahan, kesulitan, tapi dia coba mengajari masyarakat bagaimana caranya hidup susah, hidup prihatin. Dengan katanya nggak usah menggunakan nggak usah goreng lah, rebus-rebusan aja. Ya bahkan partai ini mengadakan demo memasak tanpa minyak goreng. Ini ngeledek menurut saya. Ini penghinaan kepada masyarakat. Ya, karena konteks mindsetnya atau pandangannya terlalu sempit kepada hanya ibu rumah tangga. Saya katakan sekali lagi, banyak sekali usaha-usaha kecil yang menggunakan minyak goreng. Kenapa partai besar tidak memikirkan hal-hal seperti itu? Kenapa justru memperkeruh situasi ketika Anda tidak pernah merasakan kesulitan masyarakat, ketika Anda tidak pernah turun kepada masyarakat, apa sebetulnya yang dialami masyarakat terkait minyak goreng, yang gak usah bersuara. Ya.
Ini luar biasa. Bahkan Menteri Perdagangan pernah mengatakan begini, lebih baik mahal tapi ada, atau murah tapi barangnya nggak ada. Ini pertanyaan luar biasa bodohnya. Dan akan sangat bodoh orang yang mau menjawab itu. Nggak perlu dijawab. Statement-statement fenomena-fenomena seperti ini tidak tidak sepatutnya keluar dari para petinggi masyarakat atau petinggi, tidak sepatutnya keluar dari mulut-mulut orang yang seharusnya ya bagaimana mencari solusi, bagaimana turun kepada masyarakat, bagaimana memahami kesulitan masyarakat. Kalau memang kita sulit, ya kita katakan saja sulit, lalu kita katakan menjadi bagian kita untuk mencari solusi. Tetapi janganlah mengeluarkan statement-statement atau membuat wacana-wacana yang justru saya menurut kita adalah menyakiti. Ini kita melihat bahwa saat ini masyarakat khususnya buruh semakin terjepit. Bahkan sampai hari ini kalau tidak salah itu masih di atas 25.000 per liternya. Kembali saya katakan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang terganggu dengan kondisi ini. Seharusnya lah pemerintah membuat sebuah kebijakan dengan subsidi-subsidi bagaimana. Karena kalau pemerintah memikirkan pengusaha besar, ia jangan lupakan juga pengusaha-pengusaha kecil. Bayangkan kalau tukang gorengan, buru-buru informal, ya, membeli minyak goreng dengan kenaikan harga 2 kali lipat. Apakah mungkin mereka menaikkan dagangannya 2 kali lipat? Kan nggak mungkin. Yang saya lihat di sini adalah buruh semakin menderita, tetapi partai politik justru mencari muka. Luar biasa. Jadi kepada buruh Indonesia, hati-hati, bijaksanalah, waspadalah, jangan mau menjadi alat-alat partai-partai politik dalam situasi seperti ini. Bahwa kita tahu buruh dengan upah yang masih pas-pasan, upah yang masih dibayar sebagian, tetapi kesulitan kita terkait sembako, 9 bahan pokok, terutama hari ini minyak goreng, kita masih menjadi bagian yang paling berdampak. Kita berharap sebetulnya pemerintah punya kebijakan yang baik. Kalau kita lihat bahan bakar minyak sampai hari ini, Pertalite itu Pertamax masih disubsidi. Apakah tidak mampu pemerintah mensubsidi minyak goreng yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat secara mendasar? Ya, harapan kita apapun itu, sebagai buruh Indonesia, buruh KMI Parho DKI Jakarta, kesulitan ini tetap berlalu, itu tentunya. Ya, kita semakin mampu hidup lebih baik, ekonomi semakin membaik. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat saya sebagai pengurus serikat buruh, bahwa saya melihat kenyataan di lapangan, yang fakta di lapangan yang memang luar biasa apa yang dihadapi oleh buruh pada akhir-akhir ini. Ya, semoga pemerintah mendengar apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi jeritan kaum buruh Indonesia, sehingga pemerintah betul-betul memikirkan solusi, bukan hanya mengeluarkan statement-statement, bukan hanya mencari perhatian-perhatian, bukan hanya katakan hanya asal bicara saja kepada para petinggi-petinggi partai politik. Jika Anda punya kepentingan, tolong pikirkan juga bahwa masyarakat ini butuh yang nyata. Itu dari kami, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Ini adalah ungkapan kami sebagai buruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua.